Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mematangkan 7 rancangan undang-undang kabupaten dan kota di Kalimantan Barat guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif, Komisi 2 DPR RI mendorong penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Memimpin kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan, 7 rancangan undang-undang kabupaten dan kota disusun untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan kondisi administratif dan geografis saat ini. Selain itu, penyusunan rancangan undang-undang tersebut juga bertujuan melindungi kekhasan masing-masing daerah. Kami menyusun 7 RUU kabupaten kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional. Karena undang-undang yang berlaku saat ini, pembentukan 7 kabupaten ini atau kota ini dulu mendasarkan dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1150. Ya, Undang-Undang dasarnya, Pak. Nah, begitu pula dengan undang-undangnya masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan administratif, kondisi geografis karena sudah ada pemekaran dan seterusnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan menyampaikan usulan terkait pemekaran wilayah. Ia menilai pembentukan daerah otonom baru dapat membantu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya sudah siap semua kita, kajian akademiknya sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap, pembangunan kantor DPR-nya, pembangunan kantor gubernurnya sudah siap semua, Pak, kita. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dinilai membutuhkan koordinasi terpadu agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai dan merata di seluruh Indonesia dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi 9 DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan memerlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah. Ya, betul. Tadi ada tugas wajib di kabupaten dan kota, provinsi, yaitu menyediakan undang-undangnya ya jelas menyediakan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatannya. Artinya roadmap-nya Pak Menteri tadi harus diintegrasikan dengan pelaksanaan di daerah. Jadi paling tidak Pak Menteri berkoordinasi dengan daerah, beberapa kesiapan daerah menyiapkan dokter, kemudian Pak Menteri mendorong dari segi regulasinya, dari segi kalau tingkat nasionalnya melalui Pan-RB ya mengatur kuotanya atau ya kuota untuk ANS-nya harus diprioritaskan. Melalui perencanaan yang komprehensif dan pelaksanaan kebijakan yang selaras antara pemangku kepentingan, Nuroji berharap pemerataan sumber daya kesehatan menjangkau seluruh wilayah secara lebih optimal. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong ID Survei memperkuat daya saing guna meningkatkan pangsa pasar jasa sertifikasi nasional. Pangsa pasar di sektor jasa pengujian, inspeksi,
dan sertifikasi Indonesia masih dikuasai pihak asing dengan market share mencapai 49%. Sementara Edi Survey sebagai holding BUMN di sektor tersebut hanya menguasai 27% market share. Merespon hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong sejumlah langkah strategis agar ID Survey mampu memimpin pangsa pasar di sektor TIC atau Testing, Inspection, dan Certification. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Ana mendorong ID Survey membuat roadmap yang jelas dan detail mengenai target-target jangka panjang dan menengah. Mengingat holding BUMN ID Survey baru berjalan 1 tahun, maka dinilai perlu membuat kajian yang komprehensif. Maka yang kami tanyakan untuk mencapai target agar kita bisa menjadi pasar TIC di dalam negeri itu apa, Pak? Roadmap yang jenengan akan berikan. Dalam setahun terakhir sebelum dibentuk ID Survey ini berapa sih market share kita? Dan sekarang 24%. Nanti setahun ke depan setelah kita ketemu di rapat tempat ini berapa target berikutnya? Dan di tahun 2030 itu berapa sih target yang akan dicapai oleh ID Survey untuk kita bisa monitor dan pantau bersama-sama agar TIC di dalam negeri bisa berdaulat begitu, Pak. Sementara itu, pemerintah telah meresmikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI pada 26 Mei kemarin yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Dengan terbentuknya BUMN baru tersebut, Mufti Ana mendorong pelibatan ID Survey melalui penggunaan jasa pengujian dan sertifikasi pada proses bisnis perusahaan tersebut. Kendan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Ketidakpastian global kembali menguji ketahanan ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia. Kondisi ini menuntut kebijakan yang tepat dan juga responsif. DPR RI memastikan pembahasan APBN 2027 difokuskan pada program prioritas yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Disampaikan dalam rapat ada defisit 2T per bulan. Jadi JKN dan BPJS itu amanah 3 undang-undang yang itu menjadi kewajiban. Maka kalau kemudian ketahanan pembiayaan kesehatan JKN kita itu mengalami masalah, itu nanti efeknya akan kemana-mana. JKN kita defisit, pasti ada upaya BPJS untuk mengurangi manfaat atau membatasi manfaat. Harusnya operasi ditunda. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana pelayanannya? Kalau kita berkaca sebelumnya aja tiba-tiba ada penonaktifan. Undang-undang kita ini memang sudah memaksa setiap penduduk wajib. Wajib. Yang miskin ditanggung negara. Yang kaya mampu bayar sendiri. Jadi kalau angkanya baru 78%, sementara PBI sudah 96,8 juta, ada orang mampu yang tidak menjadi peserta atau tidak bayar. Apakah ada iuran yang akan dinaikkan? Dalam regulasi kita, itu iuran BPJS Kesehatan harus selalu dievaluasi setiap 2 tahun sekali. Karena ada inflasi, ada peningkatan layanan. Sekarang kan APBN 49 triliun. Kalau ada penyesuaian iuran, pasti dia akan ikut menyesuaikan juga. Maka kalau ada penyesuaian iuran, itu tidak akan mungkin mengganggu orang miskin. Kembali di TVR 17, pemirsa, konflik Amerika Serikat dan Iran sempat mengguncang ekonomi dunia. Dampaknya turut dirasakan Indonesia melalui pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. DPR RI memastikan penyusunan APBN 2027 berorientasi pada kebutuhan rakyat dengan mendorong program-program prioritas yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Perang Amerika dan Iran menjadi momentum awal terpuruknya ekonomi sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Perang itu menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur strategis distribusi energi ke seluruh dunia. Kenaikan harga minyak pun tak terelakkan. Kebutuhan dolar yang meningkat pada akhirnya membuat rupiah melemah hingga sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Namun kondisi anjloknya ekonomi diharapkan bangkit perlahan pada akhir bulan Juni, menyusul adanya pembahasan kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Anggota Badan Anggaran DPR RI Nurul Arifin menilai pemerintah perlu bercermin pada kondisi sekarang dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027. APBN 2027 harus mampu menjadi instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, meningkatkan aktivitas produksi nasional dan tidak bergantung pada bahan baku impor yang pasokannya rentan bergejolak. Alokasi APBN harus berjalan tepat sasaran agar mampu menumbuhkan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, dan membuka lapangan kerja baru. Dan yang pasti bahwa dengan MOU ini ditandatangani, paling tidak Selat Hormuz akan dibuka kembali. Nah, dibuka kembali berarti ini positif untuk iklim politik dan iklim ekonomi seluruh dunia ya secara global itu, karena kemudian harga minyak kembali akan turun. Kemudian nilai tukar dolar akan stabil begitu ya di tingkat global, dan rupiah juga insya Allah bisa terus menguat begitu ya. Jadi artinya ini berimbas pada segala macam aspek karena di sana ada stabilitas politik sama dengan stabilitas ekonomi. Setiap komisi di DPR kini tengah sibuk dengan pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2027 bersama kementerian dan lembaga terkait. Merujuk pada kondisi ekonomi saat ini, hampir semua komisi mengusulkan alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Komisi 10 DPR RI misalnya telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp58,23 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperoleh Rp64,84 triliun. Anggaran diarahkan untuk memperbaiki 71.000 satuan pendidikan, mulai dari TK hingga SLTA dengan prioritas wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Perbaikan sarana dan prasarana tentu perlu diikuti dengan kesejahteraan guru honorer maupun P3K yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekali lagi percayakan saja kepada mekanisme yang ada. Jadi kita semuanya masih prihatin memang bahwa kondisi guru masih seperti itu. Ada dosen bahkan di bawah UMR, UMK itu masih ada. Kita sudah laporan semua, sudah kita sampaikan semua. Nah, sudah direspon juga oleh pimpinan DPR. Tetapi tentu itu kan respon sesaat. Nanti kan harus diformulasikan yang lebih real. Jadi jangan hanya janji atau hanya merespon saja. Itu reaksioner seperti itu enggak. Tetapi diformulasikan untuk supaya lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Aspek kesejahteraan masyarakat juga digaungkan Komisi 12 DPR RI dalam rapat kerja anggaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Komisi 12 dan Kementerian Lingkungan Hidup sepakat menjadi sekitar Rp105 miliar atau naik hampir 25% dibandingkan pagu indikatif awal. Anggaran itu digunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kontainer, komposter, mesin pengayak kompos, motor sampah, dan mesin pres. Selain itu, sebagian anggaran juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas karena memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kegiatan kementerian itu harusnya memang melibatkan masyarakat dan kemudian berbasiskan ke masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata terkait belanja pegawai saja. Maka kami sangat mendorong adanya penambahan anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada masyarakat tersebut. Dan untuk itu kita meyakini bahwa sangat diperlukan untuk bagaimana mensosialisasikan berbagai macam regulasi, kemudian juga kebermanfaatan dan melibatkan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Ya. Memberikan fokus anggaran kepada program yang berdampak positif pada daya beli masyarakat menjadi kunci penguatan ekonomi tahun 2027. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan naik dengan sendirinya jika aktivitas transaksi masyarakat dan alokasi APBN sehat tanpa penyimpangan, serta kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa impor berlebihan.
Pemirsa, rendahnya cakupan imunisasi dan vaksinasi masih menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko muncul kembali berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, pemirsa, isu rendahnya cakupan imunisasi dan vaksinasi menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan yang menyoroti perlunya penguatan edukasi, pemerataan akses layanan, serta percepatan capaian imunisasi nasional guna melindungi masa depan generasi Indonesia. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, rendahnya cakupan imunisasi di berbagai wilayah di Indonesia masih sangat rendah. Ini menjadi PR untuk pemerintah saat ini. Dan kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko kembali di mana penyakit yang bisa ditanggulangi dengan vaksin seharusnya bisa selesai. Dan dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan pada hari ini, isu penguatan imunisasi menjadi penting untuk dievaluasi, mulai dari capaian program, pemerataan layanan, hingga strategi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Lantas, apa yang menjadi catatan dari Komisi 9 DPR RI terkait hal ini? Sudah bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Tuti Kusuma Wardani dari fraksi Partai Demokrat. Ibu Tuti, apa kabar Ibu Tuti? Baik Mas, baik ya. Ibu, pertanyaan pertama nih Bu, dalam rapat kerja pada hari ini, apa yang menjadi catatan dari Komisi 9 DPR RI kepada Menteri Kesehatan? Ya, catatan kami tentu harus memperkuat kolaborasi antar kementerian, karena di sini menyangkut ada Kementerian Dalam Negeri, juga ada Kementerian Pertanian mengenai rabies itu. Jadi bagaimana memperkuat ini agar kebijakan yang ada di pusat ini bisa langsung terimplementasi sampai ke tingkat daerah. Ya, iya betul. Penguatan posyandu juga, kemudian digitalisasi tentu sistemnya juga harus memang diperkuat.
terutama juga kalau kami seperti di daerah pemilihan kami di Bali itu adalah tentang rabies. Jadi tadi saya minta kepada Pak Menteri agar dipastikan bahwa ketersediaan daripada vaksin rabies itu yaitu VAR dan SAR-nya memang mencukupi untuk Bali, di mana Bali sekarang lagi boleh dikatakan sebagai darurat untuk populasi daripada anjing-anjing yang ada di Bali ini, karena menurut laporan kami bahwa populasi anjing yang ada di Bali ini kurang lebih sudah mencapai 1 juta lebih. Nah, hal ini tidak bisa kita bertutup mata untuk ini. Tentu bagaimana anjing-anjing yang berkeliaran, yang beredar di Bali dipastikan bahwa anjing itu tidak menyebabkan rabies. Karena anjing itu begitu bersentuhan dengan hewan zoonosis lain pembawa rabies seperti kucing, kera itu. Nah, itu akan lebih cepat sekali penularannya. Nah, di sini dikhawatirkan sekali bagaimana untuk penanggulangannya. Jadi gerakan pencegahannya ini bagaimana terhadap anjing-anjing yang berkeliaran ada di Bali. Lantas apa faktor yang menjadi faktor utama nih Bu nih, penyebab masih rendahnya vaksinasi cakupan imunisasi di wilayah Indonesia? Yaitu banyak sekali faktornya, terutama kalau di pedesaan. Mungkin sosialisasi kita yang kurang kuat ya. Karena ini butuh pengertian, jangan orang-orang di daerah, di desa itu diberikan seperti pengetahuan sains, tetapi bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Seperti contohnya, kalau ada anak yang mau divaksinasi itu takut karena akan ada dampak ikutan yang seperti menjadi demam anak itu. Nah, ini harus diberikan pengertian yang secara komprehensif tapi sederhana bahasanya sehingga masyarakat paham bahwa vaksinasi itu sangatlah penting untuk kita. Sudah sejauh mana nih Bu nih, Komisi 9 sendiri mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat edukasi publik terkait vaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan publik nih Bu? Ya, ini memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus lakukan terus-menerus di lapangan dan lebih ini lagi kita pendekatan Komisi 9 tentu melalui DPR-nya yang selalu mengadakan pendekatan di puskesmas, posyandu itu kita selalu terjun ke masyarakat juga sebagai anggota DPR kan lebih dekatnya ke masyarakat. Nah, disinilah sering kita memberikan edukasi agar pencegahan ini memang betul-betul bisa dimengerti bahwa pentingnya vaksinasi ini. Lantas adakah dukungan anggaran nih Bu nih untuk sosialisasi terkait vaksinasi ini? Sementara ini memang masih minim sekali, tapi ya melihat keadaan seperti ini ya lebih baiklah kita lakukan dengan hati, dengan ketulusan, mungkin pasti akan bisa terselesaikan. Yang penting kita lakukan suatu gerakan, jangan sampai parsial. Bagaimana kalau semua mendukung menjadi suatu gerakan? Kita tetap harus optimis Bu ya ke depan. Harus, tentunya. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ibu Tuti Kusumawardani terkait dengan isu masih rendahnya vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia. Sekian dari saya Ziobar, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama Elisa Purba. Selamat sore pemirsa dan terima kasih Dadi. Kita akan bahas pemirsa terkait apa saja berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama terkait DPR RI yang mempertanyakan urgensi jalur mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Dapat kita lihat bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan Ali Yusuf mempertanyakan urgensi keberadaan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Menurut Furtasan, pemerintah dan perguruan tinggi perlu memberikan penjabaran yang jelas terkait tujuan jalur tersebut di tengah telah berjalannya jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes. Dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri, Furtasan menilai keberadaan jalur mandiri masih menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Oleh karenanya, ia mendorong agar pelaksanaan jalur mandiri dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Furtasan juga menegaskan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru harus tetap menjunjung prinsip kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh calon mahasiswa. Tentu DPR RI berharap bahwa evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru dapat memperkuat kualitas tata kelola seleksi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi negeri. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online, yakni DPR RI mendesak Polri usut dugaan pemberian uang kepada mahasiswa. Pemirsa, di sini disebutkan anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bina Karya yang belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat. Abdullah menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan itu berpotensi menciderai nilai-nilai demokrasi serta merusak independensi gerakan mahasiswa yang selama ini berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Menurutnya, kebebasan dan kemandirian mahasiswa harus dijaga dari segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi sikap maupun aktivitas kritis mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya DPR RI mendorong Polri untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan dan juga berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentu DPR RI berharap proses penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh agar kebenaran peristiwa ini terungkap dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Itu dia pemirsa headline di media online pada hari ini terkait DPR RI yang mempertanyakan urgensi jalur mandiri PTN serta DPR RI juga yang mendesak Polri untuk mengusut dugaan pemberian uang kepada mahasiswa. Sekian dari saya dan kembali ke Dadi. Baik, terima kasih Elisa dan telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dari hadapan Anda, TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat sore.